Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Adinda Mediana Putri dengan NIM 21231050, program studi D3 Analisis Kimia angkatan 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Islam Ulul Albab kelas C dengan dosen pengampu Pak Burhanuddin MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam masa modern. Teman-teman tahu nggak sih peradaban Islam masa modern itu dimulai dari kapan? Peradaban Islam masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan di Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir nih dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Padahal, pada periode klasik, Islam menjadi panglima dalam peradaban. Sebaliknya di Barat, pada masa itu masih mengalami kegelapan. Sedangkan masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi saat itu, negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. Banyak negara Muslim mulai mengikuti gerakan pembaruan tersebut, sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi. Gerakan modernisasi ini didukung oleh 3 faktor. Apa saja sih faktor tersebut? Yuk kita simak. 3 faktor gerakan modernisasi. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Dan yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa khususnya Perancis. Nah teman-teman, pembaruan Islam di berbagai negara ini tentu saja tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Badawi, Ra'ad At-Tahtawi, dan Jamaluddin Al-Afghani. Teman-teman, bukti bahwa peradaban Islam pada masa modern mengalami kemajuan dapat dilihat dari berbagai negara-negara Islam, khususnya di Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, dan juga Indonesia. Kemajuan ini dapat dilihat dalam berbagai macam bidang. Pertama, arsitektur. Seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Di bidang perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini berbentuk 4 persegi terletak di tengah-tengah kota Makkah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Di tengah-tengah masjid itu terdapat Ka'bah yang disebut Baitullah atau Rumah Allah dan Baitul Atiq atau Rumah Kemerdekaan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia dalam menunaikan sholat. Selain itu, terdapat pula Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di dinding Ka'bah, makam Ibrahim, Hijrah Ismail, dan sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Keadaan Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW dengan keadaan Masjidil Haram sekarang ini sangat jauh berbeda. Pada masa Nabi SAW masih hidup, keadaan Masjidil Haram tidak begitu luas dan bersifat sederhana. Sementara sekarang ini, keadaan Masjidil Haram sangatlah luas dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Di Indonesia sendiri juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Kedua, kaligrafi atau khat. Kaligrafi merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang terpengaruh unsur non-Islam.
Kaligrafi sendiri terdiri dari bermacam-macam gaya. 6 macam gaya yang disebut al-aqlam al-sitah, the six hands or styles. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. Seni kaligrafi biasanya dipakai sebagai hiasan, baik di dalam masjid, penyekat ruang, hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Media yang digunakan pun berbagai macam jenisnya, seperti ada kertas, kain, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Untuk mewujudkan semangat inovasi dalam memecahkan masalah di bidang yang saya geluti, yaitu dengan menerapkan ilmu analisis kimia dalam Islam. Salah satu contoh aplikasinya ialah menganalisis permasalahan yang kerap kali terjadi di lingkungan kita, yaitu permasalahan kehalalan suatu produk makanan atau minuman yang beredar di masyarakat. Islam tidak membatasi umatnya untuk hidup bersosial. Siapa saja, apapun suku, budaya, ras, dan agamanya dapat bergaul dan hidup berdampingan. Akan tetapi, di dalam Islam sendiri terdapat batasan-batasan atau adab dalam bergaul. Kita juga tidak boleh mencampuri atau ikut serta dalam urusan agama orang lain, seperti yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Teman-teman, dalam memimpin suatu kaum, kelompok majelis, atau apapun, hendaknya kita menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, serta mencontoh cara kepemimpinan Rasulullah SAW. Itu tadi pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.